Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala ali baiti wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah azani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai karunia dan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam, kenikmatan kesehatan dan kenikmatan kehidupan. Dan selagi masih di dalam suasana Syawal, maka sesuatu yang masih lazim untuk saya sampaikan, doa yang maksur dari para sahabat setelah melewati hari Idnya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa siyamakum wa qiyamakum wa jami'a a'malina wa a'malikum, yang maknanya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal puasa dan qiyamul lail kita, saya dan seluruh yang di hadapan saya, dan juga semua amal-amal ketaatan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Karena berdoa memohon diterimanya amalan setelah suatu amalan itu dikerjakan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang beliau setelah melaksanakan perintah Allah membangun rumahnya, beliau mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, yakni diri dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sungguhnya Engkau adalah Dat yang maha mendengarkan doa, maha mengetahui, maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan terimalah taubat kami, sungguhnya Engkau adalah Dat yang menerima taubat, yang maha pengampun. Al-ummahat wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an wa rahimani wa rahimakun. Setelah kita diberi karunia kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan yang satu bulan penuh full ketaatan, full ibadah,
dari pagi sampai dengan pagi kembali, termasuk tidurnya pun ibadah, baik tidurnya di siang hari dan begadangnya di malam hari di dalam ketaatan juga ibadah. Maka kita berharap semua amal ibadah yang kita lakukan selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Ramadan ia adalah sesuatu perjanjian antara kita dengan Allah yang telah kita tetapkan dalam iman kita ketika kita meyakini dua kalimat syahadat, yaitu ketika kita mempersaksikan bahwa tidak ada sembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu maknanya kita telah membuat ikatan perjanjian yang kokoh antara kita dengan Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan-ketaatan yang disyariatkan kepada kita dari mulai kita mukallaf menerima beban kewajiban ibadah, dari waktu ke waktu selalu memiliki ritme naik dan turun. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu karunia dan rahmatnya kepada kita, satu musim yang dikhususkan oleh Allah untuk kita mendapatkan kelebihan keutamaan dalam ibadah, yaitu kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Sampai-sampai ada ungkapan, tapi bukan hadis dan bukan dari Nabi, ungkapan dari para ulama. Sungguh orang-orang mukmin yang mereka menikmati ibadahnya di bulan Ramadan, la tamannau law kanatis sanatu kulluha Ramadan. Kalaulah seseorang ia mengetahui kenikmatan-kenikmatan beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, ia sangat berkeinginan, berangan-angan sekiranya seluruh tahun itu, sepanjang tahun itu semuanya Ramadan. Kita bisa merasakan, mungkin kita bukan orang yang ibadah kita maksimal di bulan Ramadan, tapi kita bisa membedakan di mana ibadah kita di luar Ramadan, sebelum Ramadan dengan setelah di masa Ramadan. Ketika di bulan Ramadan itu kita bisa merasakan, bisa melaksanakan puasa penuh 1 bulan, kecuali yang ada udzur-udzur syar'i, baik sakit maupun bagi para ibu wanita, yaitu haid atau nifas, atau yang safar, yang ketika berkesulitan untuk melanjutkan puasa. Dan itu satu rahmat. Tapi hampir tidak pernah kita sepanjang tahun selain di Ramadan berpuasa sebanyak kita di bulan Ramadan. Juga termasuk qiyamul lailnya, yang mereka bisa menikmati dan menyambut Ramadan dengan bahagia itu selalu akan menjaga qiyamul lail, tarawih bersama dengan imam. Bahkan ketika ketinggalan 1 hari karena suatu hal, kadang penyesalannya sangat besar. Ya Allah, saya qiyamul lailnya kurang 1 malam, padahal sunnah. Tetapi karena keutamaan beribadah di Ramadan dan suasana ibadah di bulan Ramadan yang ditumbuhkan oleh Allah pada diri orang-orang yang beriman, bukan pada semua orang, tapi pada diri orang-orang yang memiliki keimanan, itu kenikmatan dan kecintaan beribadah kepada Allah mengalahkan ibadah kita di luar Ramadan. Ini satu kenikmatan. Demikian pula tilawatil Qur'annya. Kita sepanjang tahun kadang nggak selesai khatam Quran.
Atau cuman hanya beberapa juz saja yang dibaca di luar Ramadan? Tapi di bulan Ramadan sebagian kita ada yang menghatamkan sampai berulang kali. Ada yang 2, ada yang 3. Minimal 1 juz, 1 kali. Atau minimal dia memperbanyak membaca Qur'annya dan mendapatkan banyak juz di dalam Ramadan yang tidak dia dapatkan di luar Ramadan. Ya Allah, maka kerinduan orang-orang mukmin terhadap bulan suci Ramadan itu sangat besar ketika ia pergi. Kesedihannya pun besar sekali, ya Allah. Apalagi yang kita belum memaksimalkan ibadah, ya Allah, kadang tumbuh gelo kita. Ya Allah, kenapa Ramadan kemarin saya tidak bisa memaksimalkan ibadah saya? Kenapa saya tidak bisa menghatamkan sekian kali atau menghatamkan 1 kali atau banyak sekali? Apalagi yang kadang-kadang kita ini diuji dengan dunia. Ramadan orderannya tambah banyak. Ya Allah, ini ibadah apa kesempatan untuk usaha yang kita pegangi? Bingung. Mau untuk ibadah kok eman-eman. La ilaha illallah, syaitan itu menggoda. Maka sungguhnya saat inilah kita harus membuka lembaran baru dan membuat program-program baru bagi orang-orang yang telah memaksimalkan ibadahnya di Ramadan maupun yang banyak melewatkan kesempatan emas di bulan Ramadan. Karena tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata selesai. Bagi yang sudah mentaati dengan ketaatan-ketaatan yang dilakukannya dengan pertolongan Allah, karena kita tidak bisa melakukan ketaatan di Ramadan selain dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Maka jangan kemudian berhenti ketika datang Idul Fitri. Karena itu ada godaan dari syaitan yang membisikkan kepada kita, alhamdulillah, kamu itu sudah hebat. Ramadan ini kamu lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Kamu sudah selesai, nanti kamu beraktivitas di Ramadan berikutnya. Ini wasiatnya syaitan kepada setiap mukmin yang mereka melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Kita mungkin merasakan tanpa kita sadari, alhamdulillah saya bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Saya khatam 5 kali, saya bisa qiyamul lail sepanjang malam dan ikut qiyamul lail yang malamnya. Alhamdulillah saya bisa sedekah, saya banyak yang kemudian dia banggakan, tapi kemudian syaitan mengatakan sekarang kamu istirahat dan ibadah. Jangan terlalu memaksakan diri, nanti kamu lakukan lagi di Ramadan berikutnya dengan yang lebih baik. Ya Allah, syaitan itu licik dan pintar merayu. Kitanya ini juga orang-orang yang mudah dirayu sama syaitan. Iya, dibujuk sama syaitan itu kita nurut. Yang belum berkesempatan memaksimalkan ibadah di Ramadan, apa kata syaitan? Sudah tidak apa-apa, masih ada Ramadan tahun depan. Kamu masih bisa menyemangati, nanti insya Allah kamu pasti bisa lebih baik dari di bulan Ramadan ini. Syaitan itu selalu seolah-olah dia menasehati dengan nasihat yang baik, seperti iblis menasehati Nabi Adam dan Siti Hawa alaihi wassalam. Inni lakuma lanasihun amin. Aku ini adalah seorang penasihat yang tulus menasihati kalian berdua. Lihat, tidak mengatakan aku ingin menyesatkan kalian, tidak, aku ingin menasihati kalian. Sama, syaitan itu berwasiat dengan hal-hal yang seolah-olah indah. Sampai pun seseorang imam seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala di akhir hayatnya, di saat mungkin menjelang nazaknya, ditungguin oleh putranya, kalau tidak salah Salim bin Ahmad.
Itu tiba-tiba Imam Ahmad teriak, tidak. Kaget anaknya. Kemudian setelah reda ditanya, wahai ayahku, mengapa engkau mengatakan tidak? Kata beliau, tadi syaitan datang kepadaku mengatakan bahwa engkau alhamdulillah di dalam hidupmu engkau telah berjuang melakukan kebaikan, ketaatan, engkau telah memberikan manfaat, engkau telah sabar menghadapi cobaan, ujian, siksaan. Sekarang saatnya engkau akan menerima surga Allah Subhanahu wa taala. Syaitan mengatakannya indah, tapi kata Imam Ahmad tidak ada jaminan. Belum jaminan selamat sampai kakiku bisa masuk ke dalam pintu surga, melewati pintu surga. Ya, maka ada pesan yang dalam di dalam hal ini, yaitu apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan, membuka lembaran baru, membuat niat yang benar, yang baru bagi yang mereka telah melakukan ketaatan-ketaatan yang banyak dan baik. Maka tetapkan niat untuk tetap melakukan ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan di Ramadan. Mungkin mulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, melanjutkan kebiasaan puasa di Ramadan. Dan Nabi memberikan cuma 6 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahri, kana lahu kasiyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, full Ramadan, sepanjang Ramadan berpuasa, kemudian dia mengiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, harusnya yang baik menurut sebagian perkataan ulama yaitu langsung setelah lewat Idul Fitri atau di tanggal 2 Syawal. Ini yang paling baik, dan melanjutkan terus sampai 6 hari. Akan tetapi tidak mengapa seseorang berpuasa 6 hari, baik dengan berturut-turut ataupun dengan dipisah-pisah selama di bulan Syawal. Terutama lagi yang masih punya hutang. Maka kalau bisa selesaikan dulu hutangnya, kecuali sudah kepepet hutangnya banyak karena sakit, sehingga tersisa Syawalnya tinggal misalnya 10 hari, ini khawatir kalau nggak bisa selesaikan. Maka menurut sebagian ulama dibenarkan untuk berpuasa Syawal dulu, baru kemudian menyegerakan qadanya setelah puasa Syawalnya yang 6 hari. Allah Ta'ala. Namun bila tidak banyak hutangnya, maka lebih baik menyelesaikan hutangnya, dan itu yang lebih sempurna, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa selama 1 Ramadan, yaitu selama 1 bulan penuh. Sehingga mereka yang berpuasa sunnah Syawal belum melunasi, itu menurut sebagian ulama dia belum mendapatkan fadilah itu sampai dia mengqadha terlebih dahulu Ramadannya 1. Tapi sebagian ulama lain yang mengatakan dia akan mendapatkan fadilah puasa 6 hari Syawalnya kalau dia sudah melunaskan hutang di bulan Ramadannya meskipun di luar bulan Syawal. Maknanya ia akan mendapatkan keutamaan berpuasa sepanjang tahun. Allah, berpuasa sepanjang tahun. Kenapa? Inilah rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang kita ini tidak mungkin puasa sepanjang tahun.
Tapi Allah jadikan puasa kita di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal itu seperti berpuasa selama 1 tahun. Bagaimana? Karena konsep yang ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-hasanatu bi'ashri amsalihah, bahwa satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba yang diterima oleh Allah, pasti Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Kalau puasa 1 bulan Ramadan penuh berarti dibalas menjadi 10 bulan. Karena 1 kebaikan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Maka 1 bulan penuh berarti 10 bulan. Setahun ada berapa bulan? 12. 6 hari dikali 10 berapa? 60. Berapa bulan? 2 bulan. Allahu Akbar. Rasulullah SAW pandai berhitung, ahli matematika. Jadi orang yang berpuasa 10 sebulan penuh itu sama dengan berpuasa 10 bulan, ditambahkan 6 hari di bulan Syawal, maka menjadi 2 bulan, ditambah 10 bulan menjadi 12 bulan. Kemudian ada anjuran minimal, yaitu yang disampaikan wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya untuk melanggengkan puasa 3 hari setiap bulan. Bisa di ayyamul bid, tapi boleh juga tidak harus di ayyamul bid. Seperti di bulan Dzulhijjah, kita nggak bisa melakukan ayyamul bid di bulan Dzulhijjah karena ada ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik tanggal berapa? 11, 12, dan 13. Ayyamul bid dimulai dari tanggal 13, 14, 15. Sehingga tidak mungkin melakukan ayyamul bid. Tapi isyaratnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setidaknya 3 hari di setiap bulan. Maka ada ayam, yakni ada bulan Arafah, ada tanggal 9 Dzulhijjah yang ia adalah hari Arafah, yang keutamaannya juga luar biasa, diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun mendatang. Apalagi ada 10 hari di bulan Dzulhijjah di tanggal 1 sampai tanggal 10, anjuran untuk beramal soleh, karena amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah adalah amal soleh yang terbaik sepanjang tahun, yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Maka keutamaan itu sangat besar sekali. Nah, amalan yang paling utama, yang paling ikhlas, itu amalan puasa. Maka kalau bisa di bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 kan tidak bisa berpuasa. Tapi yang lebih diutamakan tanggal 9 Arafah. Dan ini merupakan bentuk kelanjutan dalam beribadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Karena sungguhnya seseorang yang ia mendapatkan keutamaan atau mendapatkan diterimanya amalan di bulan Ramadannya, tanda-tandanya dia semakin taat kepada Allah. Kalau seseorang ibadah puasanya diterima oleh Allah, maka di antara tanda-tandanya semakin bersemangat melaksanakan ibadah puasa, termasuk minimal puasa 6 hari di bulan Syawal. Apalagi kalau bisa di setiap bulan 3 hari. Apalagi kalau sampai ditambahkan dengan Senin, Kamis, ya Allah. Ada juga yang dia berpuasanya seperti puasa Daud, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka.
berbuka. Ya Allah, ini orang seperti hidup selalu di bulan Ramadan. Dan itu karunia yang agung yang diberikan oleh Allah. Karena tanda diterimanya suatu amalan, kata para ulama, adalah al-hasanatu ba'dal hasanah, yaitu kebaikan yang dilakukan setelah kebaikan. Seseorang yang diterima satu amal kebaikannya, maka dia akan semakin bersemangat melakukan kebaikan lainnya. Maka kita harus azamkan, tumbuhkan tekad di dalam hati kita bahwa kita akan memperbaharui, membuka lembaran baru dalam hidup kita. Kalaulah dulu di Ramadan seseorang sudah menjalankan ketaatan-ketaatan yang baik, maka membuat ketekatan di dalam diri untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan itu. Dengan tanda-tanda apa? Tumbuhnya kecintaan kepada Allah dan kecintaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk dalam bersosial. Kalaulah di Ramadan banyak bersedekah meskipun dengan nilai yang sedikit tapi hampir rutin. Kan ada yang setiap Ramadan, setiap hari selama Ramadan memberi berbuka kepada orang yang berpuasa. Ada yang cuma 1 bungkus, ada melalui masjid-masjid yang membuka bersama atau membagikan nasi untuk berbuka. Ada yang setiap hari 10, ada yang setiap hari memberinya lebih dari itu, ada yang cuma 1 hari 1. Tapi sungguh fadilahnya besar karena seseorang ia bisa berpuasa dalam 1 Ramadan 3 kali Ramadan atau 10 kali puasanya, karena 1 hari ia memberi 10 orang berbuka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu ka ajri sha'im," atau kana lahu ka ajri siyami. Ya, ini orang yang memberi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti puasanya orang itu. Min ghairi ayyun qasa min ajri syai'in, tanpa mengurangi sedikit pun pahala puasanya orang yang berbuka puasa dari kita itu. 1 hari dia bisa memberi berbuka kepada 10 orang. Ini satu ketaatan dan kebaikan luar biasa. Seseorang sehari berbuka puasa, sehari memberi berbuka puasa 10 orang. Dan itu juga berarti dia seperti berpuasa, pahalanya seperti berpuasa 11 kali. 1 kali dia berpuasa tambah 10, apalagi yang bisa lebih. Nah, ketaatan bersedekah, it'amul masakin, yang ia merupakan amalan penyelamat dan amalan yang paling baik, untuk termasuk di antara amalan yang terbaik untuk menghantarkan seseorang ke dalam surga Allah, maka haruslah kita tanamkan dalam diri kita untuk melanjutkan ketaatan ini, kebaikan ini, yaitu tetap bersedekah meskipun dengan nilai yang kecil yang kita mampu. Kita mampu sehari memberi seseorang 5.000 atau 2.000, lakukan setiap hari untuk melanjutkan ketaatan-ketaatan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan. Demikian pula tilawatil Qur'annya, yang sehari bisa 1 juz minimal, kalau bisa 1 juz setelah Ramadan, kalau tidak bisa minimal sekecil-kecilnya 1 halaman. Dan asal ia rutin, maka itu baik. Karena Nabi mengatakan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus kontinu meskipun sedikit.
Maknanya ketika kita bisa melanjutkan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di Ramadan, termasuk tilawatil Qur'annya, sedekahnya, qiyamul lailnya, zikrullahnya, puasanya, dan ihsan ilal ghair, berbuat baik kepada orang lain, itu bisa kita langgengkan, maka tentu seseorang itu akan memiliki kesempatan untuk menaiki tangga mahabbatullah, menaiki tangga kecintaan kepada Allah, sehingga tumbuh kecintaannya kepada Allah. Dan seseorang hamba yang mencintai Allah dijamin surga pasti, dan diselamatkan dari ancaman siksa neraka. Siapa di antara kita yang tidak ingin? Ini bagi mereka yang di Ramadannya banyak melakukan ketaatan, maka membuka lembaran baru dari sekarang. Jangan tertipu dengan bisik rayu dan wasiat syaitan yang seolah-olah ibadahnya sudah diterima di bulan Ramadan kemarin. Tapi tumbuhkan bahwa saya harus menunjukkan kalau ibadah saya diterima oleh Allah, saya harus melanjutkan ketaatan-ketaatan di bulan setelah Ramadan seperti yang dilakukan di bulan Ramadan. Adapun bagi orang yang selama Ramadan masih merasa kurang, ya Allah, saya kemarin qiyamul lailnya ada yang kelewatan, sehingga ada satu malam saya cuma dapatnya 5 rakaat bersama imam misalnya. Tidak dari awal, karena satu hal dan yang lainnya, atau karena saya safar sehingga beberapa malam saya tidak melakukan salat qiyamul lail, maka ada kesempatan buat ikatan tekad di dalam diri kita bahwa kita akan melakukan ketaatan-ketaatan yang terlewatkan di bulan Ramadan dengan beristighfar, bertaubat kepada Allah, dan menumbuhkan tekad untuk melanjutkan dan menyempurnakan ketaatan kita yang terlewatkan di bulan Ramadan. Apalagi yang kemarin Ramadan sakit setengah bulan, ya Allah, saya tidak bisa qiyamul lail, saya tidak bisa puasa, saya tidak bisa melakukan amal-amal ketaatan yang lain. Atau juga yang mungkin di bulan Ramadan kemarin diuji dengan keuangan yang menipis sehingga belum berkesempatan bersedekah di bulan Ramadan. Tidak ada kata terlambat. Jangan menunggu tahun depan seperti bisikan syaitan. Tidak apa-apa, masih ada Ramadan depan. Iya, kalau kita ketemu, kadang-kadang Ramadan datang kita sudah tidak lagi ada. Maka ini tadi syaitan itu selalu memberi nasihat yang seolah-olah tampaknya baik, tetapi sesungguhnya nasihat itu nasihat yang menyesatkan. Maka daripada itu, dari dua sisi, kalau kita belum bisa menyempurnakan dan kita tahu, apalagi kalau kita menimbang amalan ketaatan kita di bulan Ramadan dengan orang-orang terdahulu di kalangan para salaf, ya Allah, jauh kita ini baru mungkin menjalankan setetes dari segelas air yang dilakukan oleh umat terdahulu. Mereka kalau sudah memasuki Ramadan itu sholat tarawihnya khatam 3 hari sekali, yang minimal 2 hari 3 hari sekali. Ada yang 2 hari sekali khatam, dan itu menghatamkannya di dalam sholat tarawihnya. Ya Allah, kita dapat imam yang rodok dawa sithik wis, ya Allah, esuk Pak salat kene meneh aku. Padahal suara imamnya sudah indah, tapi dipanjangin baru cuma 1 rakaat 2 lembar.
sambil goyang-goyang sikitnya diangkat-angkat, wis ora betah. Padahal enggak apa-apa, seandainya enggak kuat duduk, ketika merasa capek duduk, nanti ketika mau rukuk baru bangun kemudian rukuk, enggak apa-apa di dalam sholat sunnah. Makanya sholat wajib tidak dianjurkan untuk panjang sekali, tapi bukan berarti pendek sekali. Kadang salah memahami sholat wajib itu foto-foto sing diwaca kullu na qaina idza jaa la ilaha illallah. Al-Qur'an mung al-asr idza jaa inna qaina qul huwallah. Cuma 4 surat ini. Tinggi-tingginya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bola balik sing diwaca kuwi ya Allah ya Rabbi. Padahal kita diberi umurnya yang panjang dan waktu yang sangat panjang untuk berkesempatan menghafal surat-surat. Kalau kita terpaksa tidak hafal surat, boleh kita membuka Quran, tapi jangan banyak bergerak. Seperti misalnya Quran besar diletakkan di depan untuk kita bisa membaca yang panjang, terutama di dalam sholat-sholat qiyamul lail atau duha. Sehingga tidak monoton yang dibaca ya tadi terus, atau minimal dari al-duha turun sampai ke bawah ini, karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan kita. Maka apabila seseorang telah merasa bahwa ia semakin menjalani ketaatan kepada Allah dan semakin membaguskan ibadahnya setelah Ramadan, maka jangan tertipu dengan syaitan yang mengatakan kamu sudah lebih baik dari yang dulu. Karena syaitan selalu ingin menjatuhkan kita kepada kesesatan sampai akhir hayat kita. Maka hendaknya dari sekarang, meskipun kita telah melewatkan 2 pekanan dari Idul Fitri, dari Ramadan kemarin, artinya sudah mulai masuk tanggal ke-14, maka hendaknya 14 Syawal, maka hendaknya tidak ada kata terlambat dari sekarang, tidak menunggu tahun depan. Seperti bisikan syaitan, sudah kamu istirahat dulu, kamu sudah taat, nanti sambung lagi di Ramadan berikutnya. Atau kamu tidak apa-apa kalau kemarin kamu tidak dapat kesempatan ibadah maksimal, masih ada Ramadan tahun depan. Itu bisikan syaitan dan wasiat yang menyesatkan. Hendaknya kita mengisi hari-hari kita sebagaimana para salaf. Kalau mereka sudah keluar dari Ramadan, maka mereka berdoa memohon kepada Allah selama 6 bulan setelah Ramadan, memohon kepada Allah agar diterima amal ibadahnya oleh Allah. Terus memohon kepada Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Kaulah yang maha pengampun, maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Terimalah amal ibadah kami, sungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kalaulah amalan kita di Ramadan masih ada yang kurang baik, dengan doa-doa memohon diterimanya amalan, satu, yang pertama, maka Allah akan jadikan amalan yang tidak sempurna disempurnakan dengan doa kita, insya Allah. Yang kedua, membuat kita selalu waspada untuk tidak merasa ibadah kita sudah baik di bulan Ramadan. Ketiga, untuk kita senantiasa continue mentaati Allah karena merasa ibadah kita di bulan Ramadan belum maksimal atau bahkan belum cukup. Maka terus, sehingga perlu kita membuat planning untuk setelah Ramadan, yaitu langkah-langkah penting agar kita memiliki perubahan
dan kehidupan yang baru setelah Ramadan. Pertama, menjadikan Ramadan sebagai titik tolak. Menjadikan Ramadan sebagai titik tolak. 30 hari atau 1 bulan penuh yang telah kita kerjakan, yang telah lalu, kita jadikan sebagai fondasi untuk membangun pola berpikir baru dengan kesadaran bahwa Ramadan adalah kesempatan emas untuk menata ulang prioritas dan mengembangkan diri, menantapkan itu. Yang kedua, bertahap dalam ibadah, yaitu kita menindaklanjuti apa yang sudah kita lakukan dengan cara bertahap, tidak harus seperti Ramadan. Dalam berpuasa, misalnya kita memulai dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, 6 hari, juga kita sudah dilatih 1 bulan, maka 6 hari jangan sampai kita masih punya kesempatan 2 pekanan di bulan Syawal. Tidak usah terlalu muluk ini sudah cukup, coba usahakan 6 hari. 6 hari itu 1/4 bulan kurang lebih, 1/4 bulan atau 1/5-nya. Maka hendaknya kita berusaha dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan taufik untuk bisa menjalankan ibadah puasa Syawal yang 6 hari dengan fadilah yang sangat besar, seperti berpuasa sepanjang 1 tahun. Demikian pula di dalam tilawatil Qur'annya, jangan kita tinggalkan. Meskipun tadi kalau di Ramadan bisa 1 juz, misalnya di bulan setelah Ramadan setidaknya 1 halaman setiap hari. Nanti orang itu kalau bisa istiqomah dari yang sedikit untuk menaiki tangga yang lebih, itu lebih mudah. Tapi kalau kita terburu-buru banyak, nanti baru beberapa waktu kita kecapean, bosan, akhirnya meninggalkan sama sekali, dan itu sesuatu yang tidak benar. Kemudian usahakan meskipun di rumah untuk bisa sholat berjamaah. Seperti ibu-ibu tidak ada kewajiban untuk sholat berjamaah di masjid. Maka misalnya dengan orang yang di rumah, dengan saudara, dengan anak, atau dengan yang di rumah, yang bukan laki-laki. Kalau laki-laki usir dari rumah kalau sudah dikumandangkan adzan agar pergi ke masjid atau mushola. Kemudian menetapkan tujuan baru, yaitu minimal dari awalnya dengan rencana 90 hari ke depan, yaitu memulai lembaran baru selepas Idul Fitri dengan rencana yang terarah untuk mengokohkan kebiasaan baik yang telah dibangun serta menjauhi kebiasaan lama yang rusak. Kita telah menampakkan ketaatan-ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita memperlihatkan amal keburukan kita setelah Ramadan kepada Allah. Kalau kita di bulan Ramadan bisa melakukan ketaatan, artinya kita memperlihatkan kepada Allah ketaatan kita kepada Allah di bulan Ramadan, maka jangan sampai hal yang baik ini hilang dari diri kita setelah berlalunya Ramadan. Karena meskipun Ramadan berlalu, masjid tetap terbuka, mushaf Al-Quran tetap ada, dan lahan untuk berpuasa, bersedekah tetap terbuka semua. Maka jangan sampai kemudian Ramadan selesai, maka selesai pula ketaatan. Jangan. Kemudian tetapkan belajar di dalam diri kita untuk menentukan apa? Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa, dan juga apa? Belajar untuk memaafkan.
Di bulan Ramadan, di akhir Ramadan biasanya kita maaf ya. Bahkan ada sebagian sebelum Ramadan sudah saling memaafkan. Tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita beribadah puasa, kenapa di akhir kadang kita, yaitu bentuk untuk memiliki menumbuhkan empati, solidaritas sesama Muslim dengan membayar zakatul fitri. Maka ini menunjukkan kebersihan jiwa kita untuk berinfak, meskipun hanya dengan setengah sok untuk setiap pribadi kepada orang-orang, yakni saudara-saudara kita yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada kita, sehingga tumbuh kecintaan sesama mereka dan terhapusnya kebencian-kedengkian yang dibangun karena persoalan-persoalan duniawi, yang terjadi karena persoalan-persoalan duniawi. Hilangkan. Saatnya kita belajar berlapang dada, memaafkan, bersedekah dengan amalan-amalan yang dapat meninggikan derajat dan mulai membangun hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Memaafkan itu makanya sering ada halal bihalal. Ini bukan tuntunan syariat halal bihalal. Tidak ada istilah halal bihalal dalam Islam. Tetapi bahwa anjuran untuk saling memaafkan itu ada di dalam syariat. Halal bihalal ini istilahnya orang Indonesia. Halalun bihalalin, maknanya saling menghalalkan, maksudnya seperti itu. Tetapi istilah ini bukan istilah yang syar'i. Yang ada di dalam hadis Nabi, man kana indakum madlamatun li akhihi falyatahallalul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Orang yang masih merasa dirinya punya perbuatan dolim kepada saudaranya, maka segeralah ia mencari kehalalannya, yaitu menyelesaikan sebelum nanti uang dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Maksudnya yaitu ketika kita merasa ya Allah aku duwe dosa karo bapak ibu, karo sedulurku kakak adik, atau karo pasanganku, maka kesempatan kita untuk meminta maaf, atau kita masih punya sangkut paut yang belum terselesaikan, seperti saya pinjam sesuatu yang belum saya kembalikan, atau hal-hal lainnya, maka falyatahallalhu yawma, maka selama kita masih di dunia segeralah kita menyelesaikannya, mencari kehalalannya. Yang dari kalimat ini kemudian muncullah istilah halalun bihalalin. Tapi maksudnya adalah menyelesaikan hubungan manusiawi. Maka di sini maknanya membangun hubungan yang baik sesama manusia. Karena meskipun seseorang itu memiliki kesolehan di dalam ketaatan kepada Allah, kalau dia masih punya perkara-perkara yang belum terselesaikan antara sesama manusia, terhalang untuk bisa masuk surga. Karena nanti ada tempat namanya kontoroh setelah sirat. Yang di kontoroh itu nanti seseorang akan saling meminta keadilan dari Allah. Ya Allah, saya sama si fulan dulu dizalimi ya Allah, dan saya tidak ridha. Hari ini saya menuntut keadilan itu ya Allah, ya Rabb. Berat sekali kalau nanti dituntutnya di akhirat. Mending menyelesaikannya di sekarang. Maka buka lembaran baru, menjalin hubungan yang baik antara kita dengan Allah, dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelum Ramadan yang telah kita bina di bulan Ramadan, untuk kita lanjutkan setelah Ramadan melakukan, yaitu ketaatan dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek kita.
dan juga membangun hubungan baik kita dengan sesama muslim, yaitu dengan saling memaafkan dan juga melegawakan hati, belajar memaafkan kesalahan orang lain. Karena orang yang bisa memaafkan kesalahan saudaranya padahal dia mampu membalasnya, Allah akan memberikan sesuatu yang paling dia sukai, yang paling dia inginkan di akhirat nanti di hadapan seluruh halayaknya. Dan Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian meraih surga Allah, meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala dari Tuhan, yakni ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah telah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang-orang bertakwa yang akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Alladzina yunfikuna amwalahum fis sarra'i wad dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di dalam kelapangan maupun dalam kesulitan. Isra dalam kelapangan ataupun fid dharra, meskipun dalam keadaan susah tetap berinfak. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, tidak menumpahkan amarahnya kepada orang yang menzalimi dirinya. Dan yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah menyukai, mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat ihsan, yaitu dia meskipun dizalimi, dia maafkan. Kenapa? Karena dia tahu pahala memaafkan itu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu wujud daripada ihsan. Seseorang dikatakan berbuat ihsan itu apa? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah, dan ibadah itu bukan hanya sholat, puasa, termasuk memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, memaafkan kezaliman orang lain kepada kita, itu ihsan. Itu ihsan, yaitu kita mengharapkan pahalanya dari Allah. Kita beribadah karena kita melihat apa yang dijanjikan oleh Allah, meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga seolah-olah kita beribadah melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang ini jahat sama kita, tapi selalu kita baikin, kita kirimin hadiah, kita kirimin oleh-oleh. Meskipun setiap dibaikin semakin jelek kepada kita, tetap kita doakan, ya Allah, ampuni dosa-dosanya, berilah hidayah, petunjuk, ya Allah, lapangkanlah hatinya untuk yakni memaafkan sesamanya, dan seterusnya. Meskipun orang yang didoakan tidak tahu, karena dia mengetahui pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah, dan itu termasuk bentuk pembersihan jiwa kita dari noda-noda kebencian, kedengkian, kemarahan. Hatinya bersih. Orang yang hatinya bersih dan tidak memiliki kebencian kepada orang lain, doanya dikabulkan oleh Allah. Selama bukan dalam perkara syariat. Kalau kita membenci seseorang karena dia melanggar syariat atau akidah, itu diwajibkan sampai orang itu bertobat. Kalau orang itu bertobat, maka kita sambut dengan cinta, dengan mahabbah. Itulah makna al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai karena Allah, membenci pun karena Allah. Kita mencintai siapa yang dicintai oleh Allah, yaitu semua orang mukmin, dan kita membenci siapa yang dibenci oleh Allah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. Ini kemudian program berikutnya yang harus kita tata setelah Ramadan, menata kembali kehidupan harian kita. Kita kembali kepada aktivitas dengan kesadaran dan ketenangan jiwa,
seraya menyediakan ruang untuk terus memperbaiki diri dan menghadirkan ketenangan dengan memperbanyak zikrullah. Hidupkan kembali zikrullah yang sudah kita jalankan seperti zikir pagi, zikir petang, zikir ba'da sholat fardu, zikir menjelang tidur, zikir dalam semua kesempatan yang diajarkan Nabi SAW kepada kita dalam setiap keadaan. Dan nasihat praktis untuk menjaga konsistensi agar kita tetap berkelanjutan di dalam mentaati Allah, istiqomah, niat terus perbaiki di setiap amalan kita, bahwa kita tidak melakukan suatu ketaatan selain karena Allah, karena kita sudah diajari di Ramadan untuk berpuasa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Maka prinsip ini kita terapkan di semua ketaatan kita kepada Allah. Perbarunya dan Ramadan Ramadan adalah awal perjalanan dan bukan garis akhir dari perjalanan ketaatan kita kepada Allah. Yang kedua, kita membangun lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik, yaitu kita bergaul dengan orang-orang yang taat kepada Allah dan tinggalkan orang-orang yang tidak bisa diajak kepada ketaatan. Kalau kita kembali kok semakin nambah, kita jauh dari Allah, maka tinggalkan. Diajak dulu kepada kebaikan, kalau tidak mau tinggalkan. Jangan merasa tidak, dia teman lama dari kecil, dia pernah baik sama saya. Iya, kebaikan dia dahulu di saat dia baik, tetapi ketika dia menyeret kepada keburukan, maka sudah bukan baik, karena manusia bisa berubah kapan saja. Maka pilih teman yang baik. Nabi SAW mengatakan al-jalisus saleh wal jalisus su. Ada teman baik, teman buruk. Teman baik seperti penjual minyak wangi. Dan beli saja kadang kita sudah bisa mencium aroma wanginya, enak. Apalagi kadang-kadang ini ada yang merek baru, tak cicipin, wah dapat langsung. Maka orang bisa mencium dari diri kita aroma wangi, yakni akhlak. Kita bergaul dengan orang yang akhlaknya mulia, maka orang percaya, oh itu temannya orang yang baik akhlaknya, saya percaya, ikut kena kebaikannya. Tapi coba kalau bertemankan dengan orang yang tukang besi atau tukang tukang las, kadang-kadang bisa apa? Terkena percikan apinya, akhirnya pakaiannya pada bolong-bolong. Setidak-tidaknya yang kecil-kecilnya kena bau asapnya, jadinya bau pakaiannya ikut busuk. Perumpamaan Nabi SAW di zaman itu dengan orang tukang las atau pandai besi yang pakai las-lasan, di zaman kita yang lebih makmur apa? Berteman dengan perokok. Orang merokok, kita apalagi rokoknya kretek, itu pertek-pertek, nanti itu percikan apinya bisa membuat pakaian kita lobang, sehingga kalau pulang, kamu ngerokok ya? Ada, enggak, saya enggak ngerokok. Itu bajumu pada lobang. Satu. Kedua, bau rokok dari tubuhmu. Maka meskipun seseorang itu tidak merokok, tapi karena bergaul dengan perokok, akhirnya kena asap rokoknya. Ini makna bahwa bergaul dengan teman yang baik, yang soleh, akan menjadikan seseorang terkena kebaikannya, dan yang berteman dengan orang yang tidak baik akan kena. Yang terakhir, jadi tadi membuat lingkungan yang baik, karena orang berada di lingkungan yang baik akan menguatkan ketaatan kita. Kita berteman dengan orang yang rajin sholat ke masjid, misalnya bagi bapak-bapak ataupun anak-anak laki, maka dia akan diajaknya ke masjid. Rajin berteman dengan ibu-ibu yang rajin ngaji, akan diajaknya ikut pengajian.
Apalagi ada yang mengajaknya, yang rajin ngafalin Quran akan diajak ke tempat majlis tahfidzul Quran. Ya Allah, bertemankan dengan orang-orang yang soleh serupa ini akan menumbuhkan kecintaan kepada amal-amal soleh. Dan itu membangun dengan membuat lingkungan yang baik. Dan itu penting kita bangun lingkungan yang baik itu juga di keluarga kita, untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir tadi, hanya sekedar menguatkan kita menetapkan untuk bertahap di dalam melakukan amal soleh. Kita nggak bisa melakukan ketaatan setelah Ramadan ini seperti di bulan Ramadan, tentu nggak bisa, kecuali orang-orang yang dilaknati oleh Allah. Tetapi kita mencoba memulai dari yang sedikit, yang ringan tapi berkelanjutan. Maka mudah-mudahan itu akan bisa menghantarkan kita kepada istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza wallahu ta'ala alam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi nasihat bagi diri saya dan juga bagi ibu-ibu sekalian, bagi saudari-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita. Jazakallahu khairan. Bisa menjadikan kita lebih baik lagi dari sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, dan membimbing kita, memberi taufik kepada kita, memberikan kekuatan dan kemudahan untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar atau setelah Ramadan seperti di bulan Ramadan. Hadza wallahu ta'ala alam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Summa wa na'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nur Salim Akademi. Nggak sakit. Baik, ada saudari kita Nur Salim, Ibu Nur Salim Akademi yang belum lama ini meninggal dunia. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan memberikan tempat yang paling mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ghsilha bil ma'i wasalji wal barad wa naqqiha minal dhunubi wal khataaya kama naqqaita thawbal abyad minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma amilha bima anta ahluh wa la tu'amilha bima hiya ahluh. Allahumma jaziha 'anil ihsani ihsana wa 'anil isaati afwan wa ghufrana. Allahumma in kanat muhsinatan fazid min hasanatiha wa in kanat musi'atan fatajawaz an sayyi'atiha. Allahumma adkhilhal jannata min ghairi munaqashati hisabin wala sabiqati azab. Allahumma anisha fi wahdatiha wa fi wahsyatiha wa fi ghurratiha. Allahumma anzilha munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilha manazil as-siddiqin wa syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhu hufratan min hufarin nar. Allahumma afsah laha fi qabriha madda basariha wa afrush qabraha min firashil jannah. Allahumma iftah laha baban ilal jannah wa adkhilhal jannah. Allahumma a'idha min adzabil qabri wa jafil arda an jambayha.
Allahumma mlaq qabraha bil ridha wan nuri wal fusati was surur. Allahumma innaha fi dhimmatika wa habli jiwarika faqiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Wa anta ahlul wafa wal haqq faghfir laha warhamha innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha lil Islam wa anta qabadta ruhaha wa anta a'lamu bi sirriha wa alaniyatiha. Jina syufa'a faghfir laha. Allahumma innaha amatuka wa banatu 'abdika kharajat minad dunya wa sa'atiha wa mahbubiha wa ahibbaiha fiha ila dhulmatil qabri wa ma hiya laqi. Allahumma innaha kanat tashhadu annaka la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk wa anta a'lamu biha. Allahumma inna natawassalu bika ilaika wa nuqsimu bika alaika an tarhamaha wa la tu'adzibha wa an tutsabbitaha 'inda su'al. Allahumma innaha nazalat bika wa anta khairu manzulin biha wa asbahat faqiratan ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabiha. Allahumma atiha birahmatika wa ridhaka wa qiha fitnatal qabri wa adzabah wa atiha birahmatika al-amna min adzabika hatta tab'atsaha ila jannatika ya arhamar rahimin. Allahumma qulha min mawatinid dud wa dhikil luhud ila jannatil khulud. Allahumma hmiha tahtal ardi wasturha yawmal ardi wa la tukhziha yawma yub'atsun waj'al hadha ad-du'a wa hadhihi al-adiyati li jami'i mautal muslimin alladzina syahidu laka bil wahdaniyah wa li nabiyyika bil risalah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.